Panas banget sih. Kira-kira di sana dingin apa nggak ya? Kok dingin banget ya? Perasaan tadi panas loh. Kok bisa ya? Oke, jadi saya akan menghitung suhu yang berada di sekolah. Suhu yang berada di sekolah itu 30 derajat. Jadi kita menggunakan yang pertama kita menggunakan remote. Untuk rumusnya itu 0 sampai 80. Rumusnya yaitu R 4/5 dikali Celsius. R sama dengan 4/5 dikali 30 derajat Celsius. R sama dengan 24. Itu jadi total dari remote-nya. Jadi kita akan menghitung ke Fahrenheit-nya. 32 sampai 212. Rumusnya itu F sama dengan 9/5 dikali Celsius ditambah 32. F sama dengan 9/5 dikali 30 derajat Celsius ditambah 32. F sama dengan 54 ditambah 32. F sama dengan 86. Itu total dari Fahrenheit-nya. Dan kita menentukan dengan cara Kelvin. 273 dikurang 373. Rumusnya itu kita menggunakan K sama dengan C Celsius ditambah 273 sama dengan 30 ditambah 273 sama dengan 303. Itu totalnya dari yang kita menggunakan rumus yang ada 3 rumus ini. Selanjutnya kita menghitungkan Celsius. Celsius yang berada di Secret Garden itu, suhu berada di Secret Garden itu 28 derajat Celsius. Kita menggunakan rumus sama seperti yang berada suhu yang berada di sekolah. Yang pertama 0 sampai 80. Rumusnya itu R 4/5 dikali Celsius. R sama dengan 4/5 dikali 28 derajat Celsius. R sama dengan 22,4 Celsius. Itu total dari yang tadi. Fahrenheit-nya sama dengan 32 dikurang 212. Rumusnya yaitu F sama dengan 9/5 dikali Celsius ditambah 32. F sama dengan 9/5 dikali 28 ditambah 32. F sama dengan 50,4 ditambah 32 sama dengan 82,4. Nilai dari F-nya tadi. Kelvinnya kita menghitung dengan menggunakan Kelvinnya sekarang. Kelvinnya yaitu 273 dikurang 373. Rumus Kelvinnya yaitu C ditambah 273. C-nya itu atau yang disebut juga Celsius sama dengan 28 ditambah 273 sama dengan 301. Itu total dari suhu yang ada di Secret Garden tadi. Terima kasih. Pernah nggak sih kalian tuh lagi makan es krim tapi lama-lama dia akan mencair? Nah, karena itu tuh kalian tuh harus makannya lebih cepat. Atau kalian tuh lagi minum es yang seger di antara yang panas-panas, cuaca panas, terus kalian memutuskan untuk minum es yang sejuk. Tapi kalau kalian diamin lama tuh dia tuh jadi cair. Nah, kenapa bisa gitu? Nah, hal itu bisa disebabkan oleh kalor. Nah, kalor itu apa? Kalor adalah energi panas zat yang bisa berpindah dari suhu menjadi suhu yang rendah. Nah, karena itu pasti adanya perubahan wujud dong di sana. Contohnya itu seperti zat cair ke zat padat atau sebaliknya. Dan juga ada yang lain-lainnya. Nah, dalam kalor itu menyebabkan 3 perubahan. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, adanya perubahan wujud, perubahan suhu, dan juga perubahan ukuran. Tetapi pada kali ini saya akan menjelaskan tentang perubahan wujud dalam kalor. Nah, yang pertama, kenapa gitu loh? Kenapa dia bisa berubah wujud? Itu tuh bisa berubah dikarenakan adanya benda menyerap atau merampas kalor. Nah, perubahan wujud benda yang menyerap kalor adalah mencair, menguap, dan menyublim. Dan perubahan wujud benda yang melepas di antara lain adalah membeku, mengembun, dan mengkristal. Rumus dalam perubahan wujud itu di antara lain adalah Q sama dengan M dikali
C dikali delta. Nah, Q adalah kalor yang diterima atau yang dilepaskan yang memiliki satuan Joule. M adalah massa benda dengan satuan kilogram. C adalah kalor jenis benda dengan satuan Joule atau bisa juga kilogram. Dan yang terakhir, delta adalah perubahan suhu benda yang bersatuan Celcius. Jumlah kalor yang diperlukan untuk mengubah zat es menjadi zat cair pada titik lemburnya atau lelehnya disebut kalor lembur, sedangkan jumlah kalor yang dilepaskan untuk mengubah zat cair menjadi es disebut kalor beku. Nah, kalor beku itu sama dengan kalor lembur. Nah, mereka tuh juga punya rumus loh. Rumusnya itu adalah Q sama dengan M dikali L. Sesuai yang kita tahu, Q adalah kalor yang diterima atau dilepaskan, M adalah massa benda, dan L itu adalah massa uap dengan satuan Joule atau kilogram. Tahu nggak sih kalau perubahan wujud satu ada grafiknya sebenarnya? Nah, bisa dilihat dengan gambar ini adalah grafiknya. Saya akan menjelaskan grafik itu maksudnya apa sih biar kalian bisa lebih ngerti lagi. Nah, saat suhu derajat di bawah 0 derajat, yang dimana artinya benda tersebut masih beku, untuk mengukur kalor dalam fase ini menggunakan rumus Q sama dengan 1, sama dengan M dikali C dikali delta T. Nah, kan naik itu tuh. Itu Q1 tuh dimana dia sedang naik, di fase-fase dia naik derajat suhunya. Nah, untuk yang kedua, S-nya tuh melembur, jadi dia tuh lurus gitu loh. Itu tuh di sana tuh pakai rumus Q2 sama dengan M kali L. Nah, soalnya di sana tuh masih 0 derajat, di mana itu tuh masih merupakan zat beku. Nah, habis itu di selanjutnya dia tuh naik lagi. Panas lagi dia. Nah, di suhu kira-kira 0 sampai 100 derajat, kalor tuh dihitung dengan rumus Q3 sama dengan M dikali C dikali I delta T. Nah, pada fase ini zatnya berwujud cair. Udah cair dia, soalnya udah naik dia dari 0 derajat. Nah, makanya karena dia udah cair, dia tuh digunakan adalah jenis zat yang cair. Nah, selanjutnya, dalam suhu 100 derajat, mengalami penguapan rumus. Yang 100 derajat itu yang Q4. Dia tuh kayak lurus gitu loh jadinya, karena dia tuh lagi mengalami penguapan. Itu tuh digunakan rumusnya Q4 sama dengan M dikali U. Ya, yang terakhir itu gas itu akan mengalami kenaikan suhu lagi. Di habis melembur tuh naik lagi. Karena dia mengalami kenaikan suhu, jadi rumus yang digunakan itu adalah Q5 sama dengan M dikali C dikali delta T. Dalam proyek IPJBL ke Secret Garden, saya memutuskan untuk mengukur sebuah benda dingin yang bertujuan untuk melihat perubahan wujudnya ke cair. Nah, pada saat itu saya menggunakan es dalam percobaan ini dan langsung saja tanpa lama-lama kita mulai ke eksperimennya. Jadi ini adalah gelas kantin. Hai gelas kantin. Gelas kantin ini sedang jatuh cinta kepada salah satu benda, yaitu beaker glass. Beaker glass itu adalah salah satu gelas yang berada di lab. Gelas kantin sangat menyukainya dan ia memutuskan untuk PDKT serta memberikan cinta atau dalam bentuk es dalam dunia pergelaskan ke beaker glass. Tetapi sayang sekali beaker glass mengacanginya. Mungkin karena gelas kantin tidak terlalu cocok dengan gelas beaker, karena gelas kantin selalu dibuang setelah diminum, tapi gelas beaker selalu diagung-agungkan dan selalu dibersihkan setiap hari. Setelah itu, es tersebut yang sudah diberikan kepada beaker lama-lama mencair, seiring dengan perasaan gelas kantin kepada gelas beaker. Lama kemudian, gelas beaker mulai menyesal karena mengacangi gelas kantin. Gelas kantin sudah mencintainya dengan tulus, tetapi ia tidak menjawabnya. Dan dia akan tekad untuk mencari gelas kantin. Tetapi setelah ia mencari gelas kantin ternyata sudah berada di tong sampah, sudah dibuang.
karena eksperimennya sudah selesai. Tidak lama karena hal itu, gelas beaker memutuskan untuk membuang perasaan dia ke gelas kantin. Karena eksperimen sudah selesai, jadi airnya dibuang. Sama proses di mana perasaan gelas kantin hilang, ternyata gelas beaker itu menghitung loh berapa perubahan suhunya. Nah, dan ini kita akan menghitung dari hasil hitungan perubahan suhu color yang dilakukan eksperimennya oleh gelas beaker. Jadi, kita yang pertama-tama adalah terus diketahui dulu ya, biar kita kumpulin semua datanya. Jadi, data yang didapatkan oleh gelas beaker itu ada gini ya, sesuai di layar. Itu pertama M1 1,728 kg, M2 1,537 kg, M3 1,725 kg, terus T1 287,15 Kelvin, T2 207,15 Kelvin, T3 298,15 Kelvin. Terus CS-nya itu 250 kilo atau joule, LS-nya itu 336.000 kilo atau joule, dan air itu 4.200 kilo per joule. Nah, habis itu sekarang kita ke jawabannya dulu. Jadi yang pertama itu cari Q1-nya dulu, pakai rumus yang M kali C kali kurung buka T2 kurang T1. Nah, dimasukin kan semuanya, dikali, habis itu hasilnya minus 43.200. Habis itu kita yang kedua lagi, cari Q2-nya. Q2-nya pakai M dikali C, soalnya di grafiknya itu sudah tertera bahwa dia itu naik. Jadi dia tuh kayak lurus gitu loh, jadi kita harus pakai yang ini sesuai dengan instruksinya juga. Habis itu pakainya M sama dengan, habis itu kita kaliin yang kita sudah ketahui. Habis itu hasilnya itu 516.432. Nah, habis itu yang terakhir kita cari Q3-nya. Q3 itu naik lagi, jadi kita pakai rumus yang ini. Jadinya jawabannya itu sama dengan 152.145. Nah, jadi setelah kita hitung semuanya, kita cari Q totalnya dengan cara ditambahin semuanya. Dan hasilnya itu adalah 625.377. Nah, jadi sekian dari bagian saya. Terima kasih. LeBron James. Scream if you love Taman Rama National High School. Hey, kalian. Ya, kalian para penonton. Kalian pernah tidak punya keinginan untuk meminum kopi saat hari sudah sore menjelang malam? Saat sudah jam 6? Saya sendiri sih tidak pernah, tetapi saya melakukan hal ini hanya untuk rekaman film ini. Baiklah, tentu saja kalian pernah secara tidak sengaja memegang gelas kopi saat sedang panas kan? Jika kita belum melakukan usaha apapun untuk menurunkan suhu kopi tersebut, tangan kita akan terasa tersengat. Nah, misalnya nih, kalian tidak sabar untuk segera meminum kopi tersebut. Apa yang biasa kalian lakukan? Kalau biasanya saya menaruh es batu ke dalam kopi yang ingin saya minum. Es batu tersebut memiliki suhu yang dingin, sehingga mereka dapat menurunkan suhu kopi tersebut. Tapi, pernah tidak kalian kepikiran, kok bisa ya? Kok bisa es batu ini dapat menurunkan suhu kopi yang panas ini? Apakah panas itu dapat dipindahkan? Nah, mari kita lihat sebuah asas dalam termodinamika yang dinamakan Di Secret Garden, selain menjual produk-produk kosmetik, pengunjung juga dapat melihat proses pembuatan kopi yang ada di Black Eye Coffee, di mana hal ini sangat mendorong perekonomian petani kopi di Indonesia. Black Eye Coffee menyangrai sendiri kopi yang mereka produksi. Kalian pasti pernah lihat mesin sangrai kopi yang kayak gini, atau yang besar kayak gini.
Gimana sih perpindahan kalor yang ada di mesin kopi ini? Jadi, perpindahan kalor yang terjadi di mesin sangrai kopi itu ada dua. Yang pertama, melalui konduksi, saat kalor disalurkan ke kopi melalui dinding drum, di mana drum ini menerima panas dari kompor yang ada di bawahnya. Nah, kemudian yang kedua melalui konveksi. Saat kopi dipanaskan, udara yang ada di dalam drum ikut memanaskan biji-biji kopi tersebut. Sekarang kita sudah bisa memahami perpindahan kalor apa saja yang terjadi di mesin sangrai kopi.